Sabdamu apa bagai air segar, sejuk dan damai saat ku dengar, mengalir tenang tiada henti, sumber hidup dan kasih sejati. Halo sahabat Santo Paulus, selamat bertemu kembali di channel ini. Kita masih melanjutkan katekesis santai tentang dasar iman Katolik. Seperti yang saya katakan di episode sebelumnya bahwa ada 3 dasar iman Katolik. Yang pertama, tradisi suci, yang kedua, kitab suci, dan yang ketiga, magisterium. Nah, di episode kali ini kita akan mengetahui dasar iman Katolik yang kedua, yaitu tentang kitab suci. Sebelum kita membahas tema ini, saya akan menjawab 2 pertanyaan yang ditanyakan oleh sahabat Santo Paulus di episode sebelumnya. Saya memilih 2 pertanyaan saja, jangan terlalu banyak. Pertanyaan pertama dari Sarah Ashari. Pertanyaannya adalah, Romo, saya mau bertanya nih. Romo bilang bahwa urutan pertama dasar iman Katolik adalah tradisi suci, bukan kitab suci. Berarti tradisi lebih tinggi dari kitab suci dong. Mohon penjelasannya. Terima kasih atas pertanyaannya Sarah. Saya akan menjawab pertanyaan kamu dengan mengutip apa yang dikatakan dalam Katekismus Gereja Katolik, artikel 82 yang berbunyi, gereja yang dipercayakan untuk meneruskan dan menjelaskan wahyu menimba kepastiannya tentang segala sesuatu yang diwahyukan, bukan hanya melalui kitab suci. Maka dari itu, keduanya, baik tradisi maupun kitab suci, harus diterima dan dihormati dengan cita rasa kesalehan dan hormat yang sama. Konsili Vatikan II, Dei Verbum 9. Dari pernyataan ini saya bisa mengatakan bahwa Gereja Katolik tidak mengatakan kitab suci lebih penting atau lebih tinggi dari tradisi suci, bukan. Melainkan menekankan bahwa ada kesatuan antara keduanya. Kitab suci dan tradisi berada pada tingkat yang sama karena keduanya berasal dari Allah dan mengarahkan umat beriman kembali kepada Allah. Jadi, Gereja Katolik tidak merendahkan kitab suci dalam hal ini, melainkan hanya menyampaikan bahwa kitab suci bukanlah satu-satunya pedoman iman Katolik karena memang Allah itu menyampaikan sabdanya tidak hanya melalui kitab suci. Pertanyaan kedua dari Tobias Hartanto. Pertanyaannya adalah, saya baru tahu kalau urutan pertama dari dasar iman Katolik adalah tradisi suci. Mungkin Romo bisa menjelaskan perbedaan antara tradisi suci dengan tradisi Katolik. Apakah Rosario termasuk tradisi suci? Itulah pertanyaan Tobias. Halo Tobias, terima kasih atas pertanyaanmu. Saya akan menjawab pertanyaan kamu begini. Tradisi suci sebagai dasar iman Katolik adalah pengajaran-pengajaran yang dihidupi oleh para rasul sejak lahirnya gereja. Pengajaran itu tidak tertulis. Sementara tradisi Katolik seperti Rosario bukanlah termasuk dalam kategori tradisi suci, bukan. Itu termasuk dalam tradisi liturgi atau devosi gereja. Tradisi dalam hal ini seperti sebuah kebiasaan. Jadi beda tradisi suci dengan tradisi. Tradisi itu adalah sebuah kebiasaan, sementara tradisi suci adalah pengajaran-pengajaran yang tidak tertulis. Nah, sekarang kita akan mendalami tentang kitab suci. Kitab suci disebut juga dengan istilah Alkitab atau Bible. Istilah kitab suci lebih akrab di kalangan umat Katolik. Karena Allah dan sabdanya adalah suci, maka kitab yang memuat sabdanya disebut kitab suci. Sedangkan Alkitab yang berasal dari bahasa Arab yang artinya sang kitab lebih akrab di kalangan Kristen non-Katolik. Kitab suci sendiri merupakan kumpulan buku yang ditulis oleh manusia dengan ilham dari Allah. Buku-buku tersebut berisi tulisan tentang wahyu Allah dan rencana keselamatan Allah bagi umat manusia. Gereja Katolik menghormati kitab suci sebagai sabda Allah. Gereja mengajarkan bahwa Allah adalah pengarang kitab suci. Akan tetapi, Allah menggunakan alat-alat manusia untuk melaksanakan maksudnya itu.
Dan manusia yang menjadi alat Allah itu hanyalah menulis apa yang dikehendaki oleh Allah. Seperti yang dikatakan dalam Deuteronomi 13. Untuk mewahyukan dirinya kepada kita dengan lebih penuh dan lebih lengkap, Allah bersabda kepada manusia dengan memakai kata-kata manusia di dalam kitab suci. Deuteronomi 11 juga menegaskan, dalam mengarang kitab-kitab suci itu, Allah memilih orang-orang yang digunakannya, yang sementara mereka memakai kemampuan dan kecakapan mereka sendiri, mereka bertindak sedemikian rupa, sehingga meskipun Dia berkarya di dalam mereka dan lewat mereka sebagai pengarang yang sungguh-sungguh, mereka hanya menulis apa yang dikehendaki oleh Allah dan tidak lebih dari itu. Sekarang kita mau mendalami sedikit tentang apa gunanya kitab suci bagi kehidupan manusia. Gereja Katolik mengimani bahwa kitab suci adalah sabda Allah yang dapat memberi hikmat dan menuntun manusia kepada keselamatan. Itu tertulis jelas dalam 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Kitab suci juga berguna untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik manusia dalam kebenaran. Demikian dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Menurut Gereja Katolik, kitab suci itu terdiri dari 72 atau 73 kitab, tergantung dari cara kita menghitungnya. Perinciannya adalah 46 kitab Perjanjian Lama dan 27 kitab Perjanjian Baru. Jumlah seluruhnya 73. Akan tetapi karena Konsili Trente tahun 1545 sampai 1563 menghitung kitab ratapan sebagai bagian dari kitab Nabi Yeremia, maka jumlah kitab menjadi 72 saja. Sekarang kita akan mendalami sedikit arti dari kitab suci Perjanjian Lama dan kitab suci Perjanjian Baru beserta dengan kitab-kitabnya. Yang pertama, kitab suci Perjanjian Lama. Perjanjian Lama atau kitab-kitab Yahudi merupakan tulisan tentang hubungan Tuhan dengan Israel sebagai bangsa pilihan. Kitab-kitab ini ditulis antara tahun 900 sebelum Masehi sampai 160 sebelum Masehi. Jumlah kitab suci Perjanjian Lama itu adalah 46 kitab yang dibagi dalam 4 bagian. Bagian pertama 5 kitab Pentateuk, bagian kedua 16 kitab sejarah, bagian ketiga 7 kitab puitis dan hikmat, dan bagian keempat 18 kitab para nabi. Bagian pertama kitab suci Perjanjian Lama adalah Pentateuk. Kitab Pentateuk ini disebut juga dengan istilah kitab hukum atau kitab Taurat. Kitab-kitab ini diyakini dikarang oleh Nabi Musa. Kelima kitab Pentateuk ini adalah Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Bagian kedua dari kitab suci Perjanjian Lama adalah kitab sejarah yang terdiri dari 16 kitab. Sesuai dengan namanya, kitab sejarah ini berisi kisah tentang sejarah bangsa Israel beserta campur tangan Allah dalam sejarah hidup mereka. Ke-16 kitab ini adalah Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, 1-2 Tawarik, Esra, Nehemia, Tobit, Yudit, Ester, dan 1-2 Makabe. Sekarang bagian ketiga dari kitab suci Perjanjian Lama adalah disebut kitab puitis dan hikmat. Disebut kitab puitis dan hikmat karena kitab-kitab ini berisi tentang bagaimana caranya mencapai hidup bahagia dan bijaksana. Isi kitab-kitab ini sangat beragam, ada berupa mazmur, doa, puisi, dan lain-lain. Ada 7 kitab puitis dan hikmat ini. Yang pertama Ayub, kedua Mazmur, ketiga Amsal, keempat Pengkhotbah, kelima Kidung Agung, keenam Kebijaksanaan Salomo, dan yang ketujuh Putra Sirak. Bagian keempat dari kitab suci Perjanjian Lama adalah kitab para nabi.
Kitab para nabi ini adalah tulisan-tulisan para nabi besar Israel. Jumlahnya itu ada 18. Mereka adalah Yesaya, Yeremia, Ratapan, Baruk, Yehezkiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadja, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Jefanya, Hagai, Zakaria, dan Maleaki. Sebagai catatan, ada 7 kitab yang disebut dengan Deuterokanonika. Ketujuh kitab ini tidak diakui oleh Kristen non-Katolik. Ketujuh kitab itu adalah Tobit, Yudit, 1 dan 2 Makabe, Kebijaksanaan Salomo, Putra Sirak, dan Baruk. Sekarang kita mau mendalami bagian kedua dari kitab suci, yaitu kitab suci Perjanjian Baru. Kitab suci Perjanjian Baru terdiri dari 27 kitab yang semuanya ditulis dalam bahasa Yunani antara tahun 50 Masehi hingga 140 Masehi. Perjanjian Baru ini meliputi Injil, Kisah Para Rasul, Epistula atau surat-surat, dan yang terakhir adalah kitab Wahyu. Sebagai tema inti dari kitab suci Perjanjian Baru adalah tentang Yesus Kristus berupa pribadinya, pesannya, sengsaranya, wafat serta kebangkitannya, identitasnya sebagai Mesias yang dijanjikan, ajarannya dan hubungannya dengan manusia. Kita akan mendalaminya juga secara singkat. Bagian pertama dari kitab suci Perjanjian Baru adalah Injil. Kata Injil merupakan turunan kata Arab yang artinya kabar gembira. Dalam bahasa Latin disebut Evangelium. Ada 4 Injil, masing-masing Injil menceritakan kisah hidup, ajaran-ajaran, sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus. Keempat itu adalah Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Injil Matius, Markus, Lukas disebut dengan istilah Injil Sinoptik. Sinoptik berasal dari kata Yunani yang artinya satu pandangan. Sebab ketiga Injil tersebut mirip dalam struktur maupun isinya. Sementara Injil Yohanes meskipun tidak bertentangan dengan Injil Sinoptik, berbeda dalam struktur. Ada beberapa kisah dan perkataan Yesus yang tidak ditemukan di dalam Injil Sinoptik tetapi ditemukan di dalam Injil Yohanes. Bagian kedua adalah Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul ditulis oleh Santo Lukas sekitar tahun 70 hingga 75 Masehi. Kitab ini berisi catatan tentang iman, pertumbuhannya, dan cara hidup gereja perdana. Kisah kenaikan Yesus ke surga, turunnya Roh Kudus atas gereja pada hari Pentakosta, kemartiran Santo Stefanus, dan bertobatnya Santo Paulus semuanya tertulis di dalam kitab ini. Bagian ketiga adalah Epistula. Epistula atau surat-surat merupakan bagian terbesar dari kitab suci Perjanjian Baru. Epistula ini dibagi 2 kelompok. Yang pertama, surat-surat Paulus, dan yang kedua, surat-surat apostolik lainnya. Pertama, surat-surat Paulus ditulis oleh Santo Paulus atau salah seorang muridnya tidak lama sesudah wafat dan kebangkitan Yesus, itu kira-kira antara tahun 54 Masehi hingga 80 Masehi. Surat-surat tersebut menggambarkan perkembangan awal ajaran dan praktek hidup Kristiani. Ada 14 surat Paulus, yaitu Roma, 1-2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1-2 Tesalonika, 1-2 Timoteus, Titus, Filemon, dan Ibrani. Bagian kedua dari epistula adalah surat-surat apostolik. Surat-surat apostolik ditujukan bukan kepada komunitas atau orang tertentu, akan tetapi kepada pembaca yang lebih luas. Surat-surat apostolik ini ditulis oleh beberapa penulis antara tahun 65 hingga 95 Masehi. Ketujuh surat apostolik itu adalah Yakobus, 1 Petrus, 2 Petrus, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan yang terakhir Yudas. Dan bagian terakhir dari kitab suci Perjanjian Baru adalah kitab Wahyu. Kitab Wahyu ditulis sekitar sesudah tahun 90 Masehi. Dengan begitu banyak bahasa yang simbolik, kitab Wahyu menyajikan kisah pertarungan antara gereja dengan kekuatan-kekuatan jahat yang berakhir dengan kemenangan Yesus.
Meskipun kitab Wahyu menuliskan peringatan yang mengerikan akan apa yang terjadi di masa mendatang, tapi kitab Wahyu pada pokoknya merupakan pesan pengharapan bagi gereja. Kisah tentang akhir zaman banyak sekali dilukiskan di dalam kitab ini. Sahabat Santo Paulus, inilah katekese santai bagian kedua dari dasar iman Katolik, yaitu tentang kitab suci. Saya belum menjelaskan tentang kitab suci ini secara mendetail, karena tidak mungkin saya menjelaskannya, karena tema ini sangat luas. Mungkin ketika saya kuliah dulu ini sampai mungkin berapa mata kuliah, banyak banget. Jadi kalau Anda ingin mendalaminya lebih lanjut, silahkan lihat di channel sebelah. Sudah banyak kok channel yang membahas tentang ini. Sebagai kesimpulan, saya mau menegaskan kembali bahwa kegunaan kitab suci adalah memberi hikmat kepada manusia, menuntun manusia kepada keselamatan, mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik manusia dalam kebenaran, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 2 Timotius bab 3 ayat 15 dan 16. Itu berarti kefasihan kita menghafal ayat-ayat kitab suci tidak akan menyelamatkan kita. Jadi walaupun misalnya Anda pintar menghafal sampai luar kepala semua ayat kitab suci, itu tidak akan menyelamatkan Anda. Yang menyelamatkan Anda adalah saat Anda menghidupi, mempraktekkan semua isi kitab suci itu di dalam hidup sehari-hari. Nah, sampai ketemu di episode selanjutnya, yaitu tentang magisterium gereja sebagai dasar ketiga dari iman Katolik.